Di sini, saya akan membawamu mengenal sosok si pendiam dari sisi yang lain. Di suatu hari, si pendiam sedang berhayal menjadi pembicara yang sering juga disebut motivator. Si pendiam akan mengawali jatah bicaranya dengan memperkenalkan diri dan bertanya, kurang lebih seperti ini. Hai, perkenalkan, saya si pendiam yang tak mau diam. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa hal pertama yang kamu pikirkan tentang saya? Ada yang mau menjawab? Begitu si pendiam bertanya, sambil melirik ke kanan, ke kiri, seolah ada penonton yang hendak menanggapi. Hah? Apa? Si pendiam menemukan satu suara dari arah kanan. Pendiam? Oh, ya jelas. Itu kan nama julukan saya. Ada lagi? Ia terus melirik. Dan ternyata ada lagi suara dari arah kiri. Apa? Kreatif? Oh, ya menurut sebagian orang memang begitu. Kurang lebih seperti itulah gaya si pendiam. Suka bertanya, suka berhayal. Bicara soal kreatif, si pendiam ini memang kreatif sekali. Ini nyata. Terbukti di akun sosial medianya sudah banyak karya-karya yang ia unggah. Konon, katanya ia keturunan dari orang-orang kreatif. Ayah ibunya alumni perusahaan konveksi bagian jahit-menjahit. Ya, itu cukup membentuk jiwa-jiwa kreator mereka, hingga akhirnya menurun ke anak, bahkan ke cucu mereka kelak. Si pendiam ini rupanya memang benar-benar diam. Pernah suatu hari di sebuah ruangan, ia sedang bersama temannya. Tepatnya teman baru yang umurnya 2 tahun lebih tua dari si pendiam. Namanya si Cantik. Saat itu, si Cantik sedang bercermin. Kemudian ia mengeluarkan pertanyaan sekaligus pernyataan. Kamu itu kok diam-diam saja? Ayolah bicara, memangnya wajahmu itu tidak kaku apa? Diam saja. Tak terbayang jika aku menjadi dirimu. Diam sejenak saja rasanya kaku sekali wajah cantikku ini. Mendengar hal itu, si pendiam hanya bisa tersenyum dan berkata, tidak juga, biasa saja. Si pendiam memang sering dituntut untuk bicara. Orang-orang di sekelilingnya bisa jadi geram karena si pendiam bisa bertahan untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun ketika ada pertemuan dan lain hal. Kalau ada lomba siapa yang paling kuat untuk tidak bicara seharian, maka si pendiam inilah juaranya. Tapi bagaimanapun juga, si pendiam tidak selamanya bungkam. Ia bisa jadi banyak bicara ketika berada di lingkungan yang memang orang-orang di sekelilingnya itu sering berinteraksi dengan dia. Buktinya, ketika di rumah, si pendiam ini justru tak mau diam. Apapun yang ia alami atau apa yang dirasa itu berkesan, pastilah ia menceritakan semuanya kepada ayah dan ibundanya. Sesekali si pendiam ini mengeluarkan mantra yang membuat korbannya tertawa demi menghibur hati yang lara, atau memang hanya guyonan belaka. Selera humornya memang agak sedikit receh, tapi cenderung entahlah, apapun bisa jadi lucu di mata dia. Mulai dari teriakan-teriakan penjual keliling yang menurutnya unik dan lucu, sampai perkara cuplikan iklan terbaru yang idenya makin hari makin keren dan ada-ada saja. Si pendiam ini juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Bukan hanya itu,
Si pendiam juga sosok pemerhati yang baik, tidak terlalu memikirkan apa kata orang lain. Ini lebih cenderung mengarah ke sifat bodo amat. Ya, memang begitulah si pendiam. Mungkin sering tidak terlihat, tapi diam-diam ia punya bakat. Selain dia kreatif, ia juga sosok yang rajin dan penuh semangat. Walau memang kadangkala semangatnya itu tidak nampak, karena pembawaannya pelan-pelan, cenderung loyo. Tapi perlahan pula orang-orang di sekelilingnya mampu melihat si pendiam dari sisi yang lain. Sisi lain dari seseorang memang tidak nampak di pertemuan pertama, tapi bisa jadi juga sisi lain itu terlihat. Jadi kenali seseorang dengan tulus, maka kamu akan melihatnya.